Baik Bapak, selamat pagi Bapak. Baik, Sus. Sebelumnya perkenalkan, saya Prat Laura dari Sains Cuaca. Sebelumnya apakah benar dengan Bapak Jimmy? Benar, Sus. Tanggal lahirnya berapa Bapak? 22 April 1995, Sus. Oke, saya cek lagi terlebih dahulu ya Pak. Baik, Sus. Oke, benar ya Pak dengan Bapak Jimmy. Tujuannya untuk melengkapi informasi diagnosa ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Oke, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bapak. Baik, Sus. Sebelumnya izinkan saya untuk menurut privasi Bapak. Tapi Bapak pemeriksaan yang pertama saya akan memeriksa bagian kepala Bapak ya Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk duduk Bapak? Bersedia, Sus. Ya, butuh bantuan atau bisa untuk secara mandiri Bapak? Bisa secara mandiri, Oke, Sus. saya izin untuk membukakan. Baik Bapak, bisa duduk. Baik Bapak, sebelum melakukan tindakan izinkan saya untuk mencuci tangan ya Bapak. Baik, Sus. Baik Bapak, pemeriksaan yang pertama saya akan mulai dari kepala Bapak ya Bapak. Baik, Sus. Permisi ya Bapak. Aman ya Bapak? Permisi ya Pak. Aman ya Bapak, tidak dehidrasi. Pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata ya Bapak. Angkat tangan jika sudah tidak terlihat Bapak. Yang satunya Bapak. Oke, normal ya Bapak. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya Bapak fokus pada titik tengah ya Bapak. Normal ya Bapak. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya masih pada mata ya Bapak. Bisa melihat ke kiri Bapak. Permisi Bapak. Yang sebelahnya ya Bapak. Permisi ya Bapak, untuk iya, refleksnya normal ya Bapak. Baik, pemeriksaan selanjutnya saya akan mengecek menggunakan pentel ya Bapak. Bisa untuk melihat samping. Selanjutnya saya akan mengecek tekanan bola mata Bapak ya Pak. Baik, untuk tekanan bola mata normal ya Bapak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan mengecek untuk mata Bapak ya Bapak. Bisa sebelahnya atau ditutup ya Bapak. Untuk pergantian bola matanya Bapak.
Baik Bapak, untuk mata kanan dan mata kiri Bapak hanya bisa membaca 5 meter yang seharusnya pada orang normal bisa dibaca 6 meter. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan mengecek pada hidung Bapak ya Bapak. Bisa Pak. Bisa Bapak. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga Bapak. Bapak, pemeriksaan selanjutnya saya akan mengecek telinga Bapak ya Pak. Pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa telinga Bapak yang kiri. Baik, saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya Bapak. Baik, untuk gejalanya lebih dominan yang kanan apa yang kiri Bapak? Sama sus. Sama, oke, normal ya Bapak. Baik, saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya Bapak. Angkat tangan jika sudah di atas. Baik, normal ya Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa bagian mulut Bapak ya Bapak. Bisa untuk buka mulutnya Bapak. Oke, selanjutnya Bapak bisa mengikuti instruksi saya ya Bapak. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya ya Bapak. Permisi ya Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya apakah bisa Bapak untuk berbalik badan Bapak? Bisa sus. Permisi ya Bapak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher Bapak ya Bapak. Permisi. Permisi ya Bapak. Baik Bapak, untuk selanjutnya pemeriksaan bagian abdomen bisa minta izin untuk membuka bajunya Pak. Bisa sus. Baik Bapak, bisa tarik nafas dalam-dalam, kemudian ucapkan 77 saat hembuskan ya Pak. Permisi. 77. 77. 77. Bapak bisa membalikkan badan. Ucapkan 99 saat menghembuskan nafas seperti tadi ya Pak. 99. 99. 99. Untuk pemeriksaan selanjutnya bisa diminta tolong untuk Bapak membalikkan dan membalikkan. Ya Bapak, permisi ya Bapak ya.
Bagaimana perasaannya Bapak? Tidak ada yang sakit sus. Baik. Baik Bapak, untuk pembahasan selanjutnya katakan jika ada rasa keluhan ya Bapak ya. Baik sus. Permisi. Pak bisa untuk menghadap ke sebelah kiri. Apakah ada keluhan Bapak? Tidak ada sus. Baik. Diputar. Apakah ada keluhan Bapak? Tidak ada. Baik. Baik, pemeriksaan selanjutnya bisa Bapak mengarah ke arah sana. Bisa ditekuk Pak. Kemudian diberikan pelan-pelan ya Pak ya. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya bisa minta tolong untuk duduk kembali. Tidak. Jalan ke belakang seperti ini. Tahan. Sebelum tidak. Baik Bapak, selanjutnya bisa tolong berdiri. Bisa jalan kaki seperti ini. Dan yang kiri. Dan duduk kembali. Ini untuk kotak-kotak Bapak nilainya 5 ya. Untuk pembahasan selanjutnya, pemeriksaan gerak otak ya Pak. Saya sudah dilemaskan makanya Pak. Bagian sini. Baik Bapak, untuk yang terakhir bisa untuk Bapak berbalik kembali. Baik Bapak, permisi ya Pak ya. Di mute aja Cok. Gak apa-apa, di mute aja nanti. Yang penting kan jarinya dia nggak gerak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan fisik pada hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dengan Untuk palpasi setelah kita melakukan sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan, saya Dr. Septa Surya Wahyudi, spesialis urologi. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemeriksaan genitalia pada pria. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Oke, kita akan melanjutkan ke pemeriksaan genitalia pada pria. Kita awali dengan menyapa pasien dulu. Bapak, permisi, saya Dr. Septa yang berjaga hari ini. Bapak, dari hasil wawancara tadi saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Salah satunya adalah pemeriksaan genitalia ini atau alat kelamin Bapak. Bapak, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adakah ketidaknormalan atau kelainan yang Bapak alami atau derita yang disesuaikan dengan keluhan yang Bapak sampaikan tadi. Apakah Bapak berkenan? Oke, jika pasien berkenan, kita sampaikan juga bahwa Bapak dalam pemeriksaan ini nanti saya akan melihat seluruh alat kelamin Bapak, karena ini adalah bagian dari privasi buat pasien. Kemudian saya juga akan menyentuh atau memegang untuk mengkonfirmasi pemeriksaan tersebut agar lebih tepat. Oke, jika pasien sudah siap dan bersedia sesuai inform konsennya, jika pasien laki-laki, pemeriksaannya adalah laki-laki, boleh langsung. Jika pemeriksanya perempuan atau berbeda gender, mungkin perlu didampingi oleh perawat laki-laki. Pada pemeriksaan wanita adalah sebaliknya. Oke, jika sudah siap, kita akan siapkan alat. Alat yang perlu kita persiapkan adalah handscoon, dan center.
Kemudian kita mempersiapkan diri dengan cuci tangan. Oke, setelah cuci tangan, kita keringkan. Kita bisa pakai, menurut saya lebih baik pakai handscoon, karena kita menyentuh area yang sebagian kontaminan. Oke Bapak, saya akan mulai pemeriksaannya. Kita awali dengan inspeksi. Kita lihat dari keseluruhan area, mulai dari paling atas area pubis. Kita perhatikan di sini ada rambut pubis, kemudian kita lihat distribusinya, ada tidak kelainan, kemudian ada tidak vesikel, kita temukan mungkin infeksi atau gambaran ulkus atau lesi, precancer, dan luka yang lain. Kemudian kita pindah ke bagian penis. Di bagian penis kita mulai dari yang paling depan, itu ada prepusium. Kita perhatikan prepusiumnya normal apa tidak. Kemudian kita lihat kalau misalkan sudah pasien ini sudah sirkum atau belum, sudah sunat atau belum. Kalau sudah sunat, kita lihat juga bagian glans-nya, ada kelainan enggak, ada lesi enggak. Kemudian kita lihat bagian belakangnya juga. Kemudian tidak lupa kita juga memastikan bagian dari muara uretra. Ini bagian yang terpenting, kita perhatikan apakah betul muara uretra eksternanya berada di ujung. Kita lihat ada kelainan lain enggak. Kalau misalkan di bawah, apakah ada hipospadia atau saluran berada di daerah ventral, atau ada epispadia jika berada di daerah dorsal. Kemudian kita lihat, perhatikan apa ada korde atau tidak. Kemudian kita melihat juga di sini ada massa di bagian glans ya. Jadi pada saat ingin melihat glans, daerah prepusium ini pada pasien yang tidak sirkumsisi atau tidak sunat, kita tarik ke bagian belakang atau kita retraksikan. Kita lihat corona glansnya, kita lihat sulcus conariusnya, kita lihat smegmanya. Kalau ada nanti kotor kita bersihkan biar evaluasi kita itu lebih bagus. Kemudian kita perhatikan ada nggak lesi atau massa, ada nggak ulkus, misalkan ada sifilis ya. Kemudian oke, selanjutnya kita mulai dengan palpasi pada area penis. Palpasi pada area penis itu adalah seluruh area penis ini kita palpasi, mulai dari prepusium ya. Ini karena prepusium sudah tidak ada, kita palpasi area prepusiumnya, ada ndak massa, ada ndak kotoran. Kemudian kita lihat juga bagian dari glansnya, kita juga palpasi. Oke, menggunakan ibu jari dengan telunjuk kita. Kemudian kita lihat atau kita raba bagian bawahnya. Kita tahu bahwa bagian bawah ini adalah, perhatikan di sini adalah korpus yang membawa uretra di bawahnya atau korpus spongiosa. Kemudian kita lihat juga di sini di korpus cavernosanya juga kita raba, palpasi ada tidak plak atau ada tidak massa atau ada juga bukan. Tidak lupa juga ya tadi pada muara uretra tadi, jika MUE ini kita juga perhatikan ada ndak discharge yang keluar. Apakah kalau keluar kita lihat apakah berwarna putih atau berwarna kuning. Kalau memang putih biasanya karena uretritis misalkan yang non gonore, tapi kalau yang kuning atau hijau mungkin yang gonore. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan bagian dari genitalia pada laki-laki adalah skrotum. Oke, kita perhatikan atau inspeksi terlebih dahulu skrotumnya. Yang pertama adalah letaknya. Kanan dan kiri itu normalnya memang tidak sama tinggi, biasanya kanan agak tinggi sedikit itu normal. Kemudian kita juga perhatikan dari inspeksi ini ada tidak lesi, kemudian ada tidak gangren, ada tidak ulkus, luka, ada tidak abses. Kemudian perhatikan juga pembesaran skrotum, yang kanan dengan yang kiri sama tidak. Kemudian perhatikan juga bagian epididymisnya. Kalau misalkan membesar salah satu atau kosong salah satu, mungkin kita berpikir bahwa ada andescensus testis atau agenesis testis misalkan jika kosong, atau misalkan kalau besar salah satu mungkin kita perhatikan apakah mungkin karena hidrokel atau mungkin karena adanya varikokel ya. Kalau varikokel pada funiculusnya sini atau pada plexus pampiniformisnya, atau misalkan ada
tumor atau keganasan, itu juga bisa. Atau yang lain di luar urologi, misalkan ada hernia juga mungkin membesar salah satu diskrotalis. Itu kita temukan pada inspeksi. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan palpasi. Pada palpasi, maka yang kita palpasi pertama, kita harus memastikan bahwa testisnya atau dalam isi skrotum ini kan testis, kita perhatikan apakah ada testis tidak. Testisnya kalau iya ada atau teraba, ada berapa jumlahnya. Normalnya ada dua, kanan dan kiri. Ada dua masing-masing. Kemudian kita sekaligus perhatikan konsistensinya. Apakah keras atau lunak. Nah, normalnya tidak terlalu keras ya. Normalnya tidak terlalu keras. Kemudian saat mempalpasi kita juga tanyakan ada nyeri tidak, penekanan. Kemudian jika ada nyeri, kemudian nyerinya daerah mana, mungkin kelenannya berupa ada orkitis atau ada epididymitis ya pada kondisi infeksi atau inflamasi. Kemudian kita juga perhatikan ada tidak gambaran torsiotestis ya. Torsiotestis misalkan dari sini kita lihat arahnya normalnya dari testis itu vertikal begini. Mungkin ada karena torsio kemudian dia harus ke horizontal salah satu, itu juga kita bisa temukan pada perabaan, tetapi perlu konfirmasi dengan pemeriksaan yang lain, misalkan dengan Kremaster test atau French test atau USG dengan Doppler. Kemudian yang lain adalah ada tidak hernia, yang tadi kita sudah inspeksi kemudian besar salah satu, kita curiga dengan hernia, kita periksa juga apakah ini bisa masuk atau tidak. Kalau perlu pasien kita suruh untuk melakukan falsafah atau mengejan. Kita lihat ada nggak perubahan pembesaran dari skrotum ini, dari testis ini salah satu. Oke, kemudian mungkin kita langsung masuk ke pemeriksaan transluminasi. Pada pemeriksaan transluminasi yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan senter ya. Kemudian penerangan di sekitarnya, kalau tadi adalah harus cukup terang cahayanya, pada saat pemeriksaan transluminasi atau diafanoskopi nama lainnya, itu kondisi daerahnya atau lingkungannya harus gelap. Jadi kita nanti menggelapi ruangan dulu, kemudian kita menggunakan senter. Terlebih dahulu ya minta persetujuan Bapak, ini nanti ada pemeriksaan tambahan, kita akan mematikan lampu ruangan ini ya, kemudian saya akan menyenteri buah jagarnya Bapak atau kantong skrotumnya Bapak. Jika Bapak bersedia, oke dok silahkan. Setelah itu kita mulai menyalakan senternya, kemudian kita hanya naruh saja di bagian posteriornya. Cuman kalau memang daerahnya kurang jelas kita bisa lihat langsung begini kalau memang besar. Tapi kalau kita butuh digunakan corong untuk memastikan bahwa di corong itu kelihatan. Kalau dia positif, maka gambarannya itu cahayanya berwarna merah. Oke, jika negatif itu seperti ini sebetulnya negatif. Jadi tidak tembus terhadap cahaya. Kemudian dia juga tidak merah daerah sekitarnya karena ini manekin. Oke, kemudian setelah selesai pemeriksaan transluminasi, pemeriksaan genitalia, saya pikir sudah cukup sementara. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi jika ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Bapak? Luar biasa. Baik, setelah ini kami akan masuk kembali. Jika Bapak ada rasa keluhan lebih lanjut bisa tekan ke Bapak ya. Baik, sus. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Bye.